Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, juga pemirsa semuanya. Insya Allah setelah ini kita akan menyaksikan peragaan atau praktik bagaimana melaksanakan wudhu yang sesuai ketentuan, sesuai ketertiban yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW ya. Nah, setelah ini kita akan mungkin penjelasan dulu di kelas, kemudian kita akan beranjak ke tempat wudhu di bawah masjid sekolah kita ya. Demikian, selamat menyimak dan selamat menyaksikan. Coba sebutkan atau ya jelaskan urutan cara melaksanakan wudhu. Apa dulu yang harus dilakukan? Apa dulu? Baca doa. Terus? Cuci tangan. Cuci tangan, terus? Kumur-kumur. Habis kumur-kumur apa? Hidung. Nah, menghirup air ke hidung. Terus apa lagi? Buka. Apa? Sudah mau kumur-kumur. Nah, membasuh tangan sampai sikut. Ya, apalagi? Mengusap kepala. Terus apa lagi, Albi? Ya, mengusap kepala lalu membersihkan telinga. Setelah itu apa ya? Mencuci kaki. Setelah cuci kaki apa? Baca doa setelah wudhu. Hafal doa setelah wudhu? Coba baca sama-sama. Asyhadu an la Ilaha illallah. wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni Minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadakas sholihin. Oke ya. Nah, mari kita lihat, kita peragakan di bawah ya, di tempat wudhu masjid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan melihat peragaan wudhu yang akan Pak Mus peragakan. Ya, pertama-tama kalau kita lihat di sini ada batas seperti ini. Nah, kita anggap ini batasnya. Berarti yang harus kita lakukan menginjakan kakinya yang mana dulu? Ingat, kamar mandi. Nah, buat dulu ya. Masuk kaki kiri, kaki kanan. Kiri dulu ya, gini. Tuh, kaki kiri. Sambil baca doa apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais ya. Di sini lihat, ini anggap batasnya. Kita masuk. Nah, sambil juga kita mempersiapkan. Ingat, sebelum kita memegang air, nah, kita sebelumnya harus menyiapkan dulu. Ya, kalau baju kita tangannya panjang digulung dulu biar nanti tidak kebasahan ya. Nah, jangan nanti setelah airnya siap baru kalian menggulung baju. Gulung dulu bajunya dengan rapi ya, biar tidak kebasahan, biar tidak jatuh saat kita sedang ya. Nah, digulung sampai atas seperti ini. Nanti sebab wudhu itu wudhunya harus terbasuh sampai sini. Ya. Ini kalau pakai jamnya biar tidak kena basah ya. Nah, sekalipun nanti air dibuka ya, khawatir nanti menghalangi air yang akan menyentuh anggota tubuh badan kita ya. Harus air itu kena anggota wudhu itu secara merata soalnya ya. Yang punya cincin lebar, tebal, keras atau kencang memasangnya supaya tidak menghalangi air, sebaiknya dibuka juga. Ya, seperti ini. Pun bawahannya ya. Celananya digulung. Lihat. Digulung dengan rapi supaya nanti tidak melorot saat kita sedang wudhu. Supaya nggak basah ya. Ini. Ya, sampai lutut aja cukup ya. Lalu kita ya menyiapkan ini boleh sebelum masuk, boleh saat sambil masuk ke sini ya. Kita wudhu itu, nah ini kerannya di sekolah sudah menyediakan keran seperti ini. Supaya kita kalau mau wudhu itu, maaf jangan kayak tadi. Dulu kita airnya kemana-mana, sementara kita sedang, nah misalnya lagi nih, wudhu. Dan sana airnya kemana-mana. Nah, tapi
kita wudhu itu airnya secukupnya aja. Supaya hemat air ya, supaya airnya tidak dihambur-hamburkan. Coba kalau misalkan maaf ini ya seperti ini. Lihat, ini maaf seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, saat kita begini air kemana-mana. Kebuang nggak ini? Mubazir nggak? Nah, nggak boleh seperti itu. Nah, makanya kita wudhu harus seperti ini. Kalaupun kita, nah ini kita akan, nah contohnya seperti ini. Bismillah. Ini boleh kita ketika menyalakan air tampung dengan tangan. Nah, ya ini terlalu besar. Nah ini sedikit. Nah seperti ini. Nah ketika kita mengangkat ini digoyangkan kerannya untuk menutup. Ketika kita mau membasuh itu keran sudah aman. Ya. Ya, kalaupun kita nggak bisa kayak gitu, menyalakan airnya cukup yang kecil aja. Nah, supaya tidak terhamburkan ya. Nah, ini sebagian keran sebenarnya sudah disetting tidak menggelontor besar ya. Mungkin ini sudah diganti yang baru sehingga menggelontor. Yang lama ini kayak gini. Kita aman, sedikit aja ya. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini seperti ini ditampung. Ketika mengangkat ini tutup. Bismillah. Ya. Ini berapa kali? 3 kali ya. Nah, seperti ini. So. Sekarang setelah cuci tangan apa? Nah, ambil lagi airnya ya. Nah, sudah secukupnya begini. Masukkan ke mulut. Kumur-kumur itu disunatkan sambil membersihkan gigi. Baik barusan ya. Kemudian airnya sambil langsung dihirup. Sekali lagi. Nah, sekali lagi. Kalau kalian nggak bisa langsung, boleh berurutan. Kumur-kumur dulu aja. Lalu ngambil air sedikit untuk dihirup ke hidung. Ya. Nah, kayak gitu ya. Nah, seperti itu. Siapa yang sudah bisa menghirup ke hidung? Nah, hebat ya. Bisa menghirup ke hidung itu membersihkan kotoran-kotoran yang ada di hidung ya. Yang lagi pilek akan insya Allah cepat sembuhnya kalau misalkan bisa menghirup, membersihkan hidung. Nah, berikutnya lihat. Berikutnya cuci muka. Tutup lagi. Tutup aja ya. Nih, cara membasuhnya lihat secara merata. Dari mulai dahi ke sela-selanya diusap ya. Kalau kalian sudah gede, sudah tua, ada jenggotnya juga digini-gini ya. Di sela-selanya ya. Sekali lagi. 3 kali ya. Oh, kan? Ini kerannya bermasalah nih, misalnya yang itu ringan. Kemudian berikutnya setelah cuci muka apa? Ayah, setelah cuci muka apa? Basuh tangan. Sama basuh tangan juga, lihat. Tampung airnya. Nah, kucurkan ke sikut. Ya, usapkan ya. Usap-usap airnya sampai merata. Sambil sikutnya. Makanya tadi menggulung tangan itu harus sampai ke sini biar saat di membasuh sikut itu tidak terhalang oleh baju ya. Nah, 3 kali ya. Tuh. Begitupun yang kiri sama ya. Tuh. Lihat airnya tidak kemana-mana. Kalau seperti ini semua anak SDHT nggak akan kejadian air habis tiba-tiba. Ya. Nah, gitu ya. Ini membasuh tangan sampai sikut ya. Berikutnya setelah sikut tangan apa? Kepala. Nah, rambut. Kita ambil air sekadarnya, secukupnya, dikepretkan, dipercikan, lalu usap ke belakang. Nah, boleh dikedepankan, boleh juga langsung ya, boleh. Nah, kedepankan lagi. Atau sekali aja ke belakang nggak apa-apa. Lalu membersihkan telinga, boleh ngambil air lagi boleh ya. Nih, bersihkan telinga, masukkan telunjuk ke telinga. Gini. Colok telinganya, colok. Nah, colok jempolnya di belakang telinga, putar ke depan. Nah, itu ya.
Gitu, ya. Gitu cara mengusap kepala. Nah, boleh juga 2 kali, boleh juga sekaligus. Ambil air ke belakang, ke depan, atau 2 kali ke depan, atau hanya ke belakang aja boleh. Lalu diusap telinga. Nah, berikutnya kaki. Kaki juga jangan begini. Kalau begitu sama, air akan kemana-mana. Cukup sama tangan juga. Begini. Nah, ya. Ini tutup. Ini ada air kan di tangan. Basuhkan. Basuhkan, usapkan ke jari-jari. Nah, sampai mata kakinya. Tuh, ini 1 kali basuh. Tuh, 2 ya. Kemudian 3 ya. Oke. Kemudian kakinya lihat. Albi jangan ngobrol. Tuh. Oh, ini kalau kelupaan tutup aja ya. Seperti itu. Udah? Paham? Nah, setelah selesai apa? Baca doa. Nah, sambil menghadap kiblat. Asyhadu alla ilaha. Kalau misalkan tempat wudunya, biasanya kalian ada tempat wudu yang bersatu dengan WC, dengan toilet. Suka kalian wudu itu toilet? Nah, sebaiknya kalau seperti itu baca doanya di luar ya. Nah, kita sebaiknya jangan baca doanya sambil dekat dengan WC atau toilet. Keluar dulu lalu baca doa di luar menghadap kiblat, seperti itu ya. Oke, paham? Ada yang tanyakan sampai sini? Oke, begitu caranya ya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kalian susah kayak tadi, harus angkat air, harus sambil nutup. Nah, kira-kira bagaimana baiknya, mudahnya? Hah? Kamu sarankan kalian kalau nggak bisa kayak gitu, kalian berpasangan, cari teman, ayo kita wudhu bareng. Nah, ketika kalian wudhu, Albi yang pegang keran. Nah, tutup, buka, begitu. Ya, contoh sok, Kelan, Albi yang megang keran. Umpamanya Kelan mau wudhu, temannya Albi pegang keran, kayak gitu. Nah, megang. Nah, kalau yang susah nutup sambil wudhu, cari teman untuk bantu ya, untuk pegangin kerannya. Biar airnya apa? Biar apa itu? Ya, karena Islam itu mengajarkan segala rupa pun itu sangat mencintai lingkungan, sangat ramah lingkungan, tidak diperkenankan menghambur-hamburkan air. Nabi Muhammad wudhu cukup dengan 1 gayung, cukup ya. Nah, ya, nanti kita lihat apakah cukup 1 gayung untuk 1 kali wudhu. Nah, ini ya. Umpamanya ini kalian harus wudhu di air yang dari bak, dari ember, yang nggak ada kerannya. Nah, ini yang cepat. Ya, nih, ya lihat, perhatikan di sini. Pak Mus akan peragakan wudhu dengan menggunakan gayung. Ya, kalau misalkan kalau ada tempat untuk menyimpan gayungnya, dia agak lebih tinggi itu bagus. Tapi kalau nggak ada, kalian harus di lantai. Bersihkan dulu lantainya dari najis ya. Siram dulu, bisi air najis ya. Nah, gini. Oke, perempuan mundur dulu, lihatnya mundur, agak jauh. Ya. Nih, kita akan wudhu menggunakan gayung. Caranya bagaimana, lihat. Ini dipegang, kucurkan airnya. Nah, bismillahirrahmanirrahim ya. Nah, neneknya suka begitu, berarti hebat. Sudah tahu berarti yang wudhu yang betul ya. Tadi kita umpamanya udah bismillah ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini tadi sudah 1 kali. Nah, ini ya. Sama. Oh. Tangan. Lalu setelah tangan apa? Kumur. Nah. Ya. Berapa kali? Nah, setelah kumur apa? Muka. Nih. Oh ya, hidungnya. Hidungnya tadi Pak Mus tadi udah langsung. Kalau mau terpisah juga boleh. Hidungnya ambil sedikit. Ya. Oh, itu. Setelah kumur apa? Hidung sudah hidung. Muka, lihat muka, ya. Nih, supaya tidak mengganggu, ujung itunya kesanain. Muka. Ya, seperti tadi.
Diusap secara merata. Ya. Terus apa? Basuh tak? Nah, lihat basuh tangan juga. Sama, cukup ambil air sedikit. Ya, usapkan. Ini ada air bisa rata, ya. 3 kali. Ya. 1 kali lagi. Sekarang yang kiri. Ya. Wah. Ini masih ada airnya. Masih ada airnya. Sekarang kepala. Sap. Kedepankan. Airnya asal tangan basah. Ini ada untuk kaki, lihat. Basuh, ambil air. Basuh kaki. Yuk, ada airnya, usap-usapkan aja. Nah, ya. 3 kali. Nah, itu ya. Nah, hati-hati kalian jangan sampai jatuh. Nah, kalau ada nyender kayak Pak Mus gini boleh. Nah, nih tuh. Asal ada air aja. Sama siapa itu? Oh, lihat. Kalian perhatikan. Nah, ini. Pak Mus sudah selesai. Airnya masih tersisa banyak. Air masih tersisa banyak, wudunya sudah selesai, lihat. Ya, nah jangan begitu. Kalau kalian mau wudu, usahakan ketika kalian mengambil air, usahakan tidak tangan yang masuk ke sana ya. Jangan sampai atau tidak terlalu sering airnya tersentuh oleh tangan kalian ketika kalian sedang wudu. Baik, ya. Bisa seperti itu? Oke, sekarang Pak Mus kita lihat peragaannya. Nah, berdua kita lihat. So. Perempuan sama Bu Nisa aja ya, nanti di sana ya prakteknya ya. Karena kalian harus buka kerudung ya. Pak Mus sekarang yang laki-laki.